berlangsung kasus corona pertama di Indonesia. Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan pembelajaran mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Organisasi. Terima kasih, Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Akman. Saya adalah salah satu guru di SMA Negeri 1 Sebatik. Tahun ajaran ini, saya mengajarkan mata pelajaran biologi pada kelas 11 dan 12 IPA. Yang mana sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang sangat unik karena terletak di wilayah perbatasan yang tentunya juga tak terlepas dari berbagai macam kendala-kendala dan hambatan-hambatan yang saya hadapi di masa pandemi pada saat proses pembelajaran. Adapun kesulitan-kesulitan yang saya alami pada saat proses pembelajaran di masa pandemi ini secara daring, yang pertama adalah jaringan yang kurang stabil, ya, jaringan internet yang kurang stabil. Kemudian yang kedua, banyaknya siswa atau peserta didik saya yang tidak hadir atau kurang aktif dalam proses pembelajaran secara daring, karena mereka sebagian membantu orang tuanya melaut, kemudian memanen kelapa sawit, kemudian memanen rumput laut, dan juga sebagian membantu orang tuanya untuk menjual di pasar dan alasan lainnya. Sehingga ketika proses pembelajaran secara daring, maka yang hadir hanya beberapa siswa saja. Namun, sebagai guru, saya tidak boleh menyerah, apalagi berputus asa. Saya melakukan home visit atau kunjungan rumah kepada peserta didik saya. Seperti gambar ini, saya melakukan home visit. Kemudian saya mencarikan mereka solusi dan alhamdulillah mereka semangat dan ingin kembali lagi untuk belajar seperti dulu. Nah, selain itu saya juga mengintegrasikan antara teknologi dengan lingkungan, sehingga saya menerapkan model pembelajaran blended learning, yaitu secara daring dan secara luring. Jadi peserta didik saya melakukan proses pembelajaran secara daring dan secara luring. Secara daring, kami menggunakan berbagai macam aplikasi seperti aplikasi Zoom, yang mana aplikasi ini saya memanfaatkannya sebagai room atau wadah untuk memberikan materi, kemudian melakukan presentasi, baik anak-anak maupun saya sendiri yang melakukan presentasi. Seperti video berikut ini. Kemudian saya juga memanfaatkan aplikasi lain seperti WhatsApp. Kami membentuk WhatsApp group yang mana aplikasi ini kami manfaatkan untuk chattingan tentang materi-materi apa saja yang kurang dimengerti pada saat Zoom. Kemudian juga mereka melakukan absensi di aplikasi tersebut. Kemudian saya juga memanfaatkan Google Classroom, kemudian juga menggunakan Google Form untuk memberikan tugas seperti soal-soal pilihan ganda dan lain-lain sebagainya. Selain itu, saya juga memanfaatkan aplikasi-aplikasi media sosial seperti Facebook, kemudian YouTube. Seperti saya sering melakukan proses share video kepada peserta didik saya melalui WhatsApp group. Saya sering melakukan share video seperti video pembelajaran yang ada di YouTube yang dimiliki oleh Kuiper seperti ini. Jadi mereka belajar selain materi dari saya sendiri, juga mereka belajar dari YouTube, video-video pembelajaran dari YouTube seperti yang ada pada YouTube Kuiper.
Sedangkan secara luring atau secara tatap muka, saya memanfaatkan hutan sekolah yang ada di belakang sekolah kami. Jadi peserta didik saya datang ke sekolah, datang ke hutan sekolah untuk melakukan proses pembelajaran secara tatap muka, namun tentunya mematuhi protokol kesehatan, yaitu mengecek suhu, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jadi mereka memasuki hutan sekolah tersebut per sesi. Satu sesi terdiri dari 5 orang. Jadi mereka step by step memasuki hutan sekolah dan melakukan proses pembelajaran di sana secara langsung. Seperti pada video berikut. Dengan tatap muka di hutan sekolah, maka mereka bisa memantapkan proses pembelajaran yang sebelumnya yang telah dilaksanakan secara daring dengan menggunakan Zoom. Jadi mereka akan mendalaminya kembali di hutan sekolah dengan melihat langsung seperti apa, contohnya seperti apa rangka pada tubuh manusia. Jadi mereka langsung melihat bentuk-bentuk tulang, jenis-jenis tulang yang ada pada tubuh manusia. Karena sebelumnya pada Zoom mereka hanya melihat video atau gambar dan materi-materi secara virtual. Sehingga ketika dia belajar di hutan sekolah, maka mereka tentunya lebih memahami secara mendalam dan lebih bermakna. Jadi, di masa pandemi ini tidak ada alasan untuk tidak melakukan inovasi dan kreativitas dengan menggabungkan daring dan luring. Daring dengan menggunakan aplikasi teknologi, secara luring dengan menggunakan lingkungan atau alam sebagai tempat belajar, sebagai sumber belajar, seperti hutan sekolah. Hutan sekolah ini saya manfaatkan sebagai tempat sekaligus sumber belajar yang sangat efektif dan sangat menyenangkan bagi peserta didik saya. Adapun dampak dari model pembelajaran yang saya terapkan di masa pandemi ini adalah seperti berikut. Dengan adanya hutan sekolah ini sangat berterima kasih karena adanya laboratorium alam ini. Di sini kita dapat mempraktikkan ataupun bereksperimen langsung di alam tanpa adanya rasa jenuh seperti yang ada dalam kelas. Jadi anak-anak sangat belajar dengan senang, mudah, dan tentunya belajar secara bermakna. Menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sosro. Salam dari perbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.